Jadi ini untuk RPS-nya ya. Udah kelihatan adik-adik? Udah, Bu. Oke, jadi untuk ininya sih saya nggak bahas banyak ya karena sampai sama dengan yang sudah kita diskusikan tadi untuk kuliahnya. Jadi CPA-nya juga sama dari S5 sampai S9, kemudian penilaian pengetahuannya juga P1, kemudian KU-nya ada 1, 2, 6, 7, 8, 9, dan ada satu kakak yaitu apa namanya, keterampilan khususnya itu di KK 18, jadi di prinsip penjaminan mutu. Kemudian jadi di sini bagaimana kalian memahami, membahas, tentang mata kuliah tadi, tapi sekarang prinsipnya itu lebih di praktikumnya. Ya, ini CPMK-nya. Kemudian untuk bahan kajiannya kita ada 5 topik ya. Jadi ada asam salisilat, kemudian penetapan kadar kalsium laktat dalam tablet, kemudian natrium klorida, penetapan kapasitas penetralan asam untuk antasida, dan penetapan kadar vitamin C dalam tablet. Tetapi di sini yang rencananya akan kita praktikumkan secara offline itu adalah yang ini. Ya, jadi nanti mudah-mudahan ada kesempatan, ini saya letakkan di pertemuan terakhir ya. Kemudian untuk pustakanya sama dengan yang tadi ya. Saya lanjut ke ini aja ya, penuntun praktikumnya. Jadi di sini juga ada jadwal. Tadi jadwal juga udah saya share sedikit ya di Excel-nya ya. Oke, jadi ini untuk jadwalnya, eh, kodenya sudah, mata kuliahnya sama, kemudian untuk pertemuannya itu ada hari ini pertemuan pertama, kemudian minggu depan itu dengan Bu Linda, berkaitan dengan kimia farmasi sesuai dengan Farmakope Indonesia ya. Nanti mungkin bisa apa namanya, dihubungi beliau, mungkin kalian bisa menghubunginya eh, apa namanya, sebelum praktikum dimulai. Kemudian biasa ya, jadi saya harapkan kalian biasa menghubungi dosen H-1 atau misalnya H-2 dulu diingetin kuliahnya, kemudian H-1-nya. Kalau yang ini untuk pertemuan bisa dari sekarang juga diingetin sama H-1 atau misalnya H-1 minggu, kemudian minggu depannya juga diingetin lagi ya. Ini untuk jadwalnya. Jadi kita biasanya setiap praktikum itu ada 2 kali pertemuan ya. Jadi yang pertama itu ada diskusi dan penyiapan larutan kalau kita offline. Jadi diskusi sebentar, dilihat kesiapan adik-adik, larutan apa aja yang akan dibuat, baru langsung ke penyiapan larutan. Setelah siap, ke pengerjaannya itu di minggu depan. Begitu. Kemudian akan ada diskusi dan evaluasi materi praktikum, dan terakhir akan ada USC praktikum, seperti itu. Mudah-mudahan OSC-nya kalau bisa offline ya. Jadi kalau offline itu OSC-nya memang agak lebih ribet sih. Jadi kalian masuk mungkin bisa dibuat sistemnya mirip dengan yang kemarin, tapi kalian bedanya adalah kalau kemarin kalian ngirim jawaban kalian via WA, kalau OSC di laboratorium itu kalian masuk ke satu ruangan. Misalnya di sini ada 5 meja, itu dianggap 5 stasiun, dan satu itu untuk stasiun literasi asam basa, kemudian redok, dan seterusnya. Jadi kalian akan muter satu stasiun itu biasanya waktunya 10 menit, 9 menit mengerjakan soal, 1 menit baca soal. Jadi begitu, ada waktunya nanti 3 menit lagi atau misalnya 10 menit lagi kalian ngerjain, nanti keliling pindah ke stasiun berikutnya, pindah lagi gitu. Kalau yang kemarin kan agak lama waktunya, sekitar 30 menit ya kalau nggak salah. Ini tugas-tugasnya nanti mungkin menyesuaikan ya dengan apa namanya saat kalian praktikum. Kemudian akan ada pretest pasti ya sesuai dengan topik praktikum saat itu. Kemudian ini kalau kalian praktikum di lab membawa ini untuk ini daftar isinya, jadi ada 5 topik. Nanti akan saya share ke formanya, asidimetri, alkalimetri, kemudian kompleksometri, argentometri, titrasi balik, dan titrasi redok. Nah, di sini pesan saya adalah adik-adik, saya harap kalian dengan topik-topik ini kan kalian udah tahu nih. Coba kalian searching dari sekarang metode itu bagaimana ketentuan yang ada di farmakope yang terbaru. Kalian sesuaikan dengan penuntun. Jadi nanti saat diskusi kalau misalnya ada ketidaksesuaian antara penuntun dengan farmakope,
farmakope, bisa kalian sampaikan saat diskusinya. Jadi, dicari dasar teorinya, kenapa harus menggunakan larutan tersebut, kemudian, bagaimana prinsip reaksi yang terjadi di sana sehingga kita bisa tahu berapa sih kadar dari si asam salisilat ini. Itu ya. Sampai di sini jelas? Jelas, Bu. Oke. Dan topik-topiknya ada 5 ya. Jadi, secara umum kalau untuk alat dan bahan untuk kelima topik ini sama. Jadi seperti yang tadi saya bilang, ada buret, kemudian ada apa lagi? Ada buret, ada alat-alat gelas seperti biasa, kemudian kalian buat larutan, berarti ada penimbangan, ada gelas ukur, diperhatikan lagi, apa namanya, faktor-faktor pengencerannya. Jadi bagaimana cara mengencerkan yang baik, seperti itu, ya. Mungkin saya bahas satu ini aja ya, yang asidi alkali ya. Jadi di sini kalian misalnya di sini membuat larutan standar NaOH, eee, jadi pada dasar prinsipnya itu dia akan terhidrolisis dalam larutan yang mengandung tergantung dari konsentrasi disosiasi asamnya. Kalau dia, mungkin kalian kuliahnya belum ya, reaksi antara, eee asam kuat dengan basa kuat itu titik ekuivalennya pasti berada pada pH 7, seperti itu ya. Coba kalian ingat-ingat lagi teori untuk, buffer, ingat. Kemudian bagaimana cara menghitung pH larutan, baik untuk asam kuat, asam lemah, basa kuat, basa lemah. Kalau dia, apa namanya, sifatnya netral, air itu pasti pH-nya 7. Kalau asam kuat berarti dia cenderung mendekati 1 pH-nya ya, kalau dia basa kuat berarti semakin tinggi pH-nya. Bagaimana membuat larutan-larutan ini bisa kalian sesuaikan dengan yang ada di farmakope ya. Jadi kemarin sih kita mengacunya semua sesuai dengan ketentuan di farmakope. Jadi di sini misalnya untuk ini kalian membuat larutan etanol dulu, etanol netral, kemudian membuat larutan NaOH. Ini untuk pembuatan sampelnya. Jadi di sampel ditimbang, dilarutkan, kemudian nanti dititrasi. Jadi ditambahkan indikator dulu dititrasi dengan NaOH sampai dia terjadi. Kalau PP biasanya perubahan warnanya itu adalah dari tidak berwarna menjadi berwarna merah muda yang stabil. Seperti itu. Jadi akan ada standarisasi seperti yang tadi saya sempat singgung sedikit. Jadi, larutan standar yang digunakan di sini NaOH dia sifatnya tidak apa namanya, tidak stabil ya konsentrasinya karena dia sifatnya sangat higroskopis. Jadi kalau kalian bekerja menggunakan NaOH itu usahakan membuat larutan adalah pada saat akan digunakan. Jadi hari itu langsung digunakan. Jadi di sini untuk standarisasi ditambahkan indikator yang dipakai untuk menstandarisasi itu apa, coba kalian cek di farmakope benar nggak sih pakai kalium biftalat. Nanti silakan apa namanya, dipelajari lagi kenapa menggunakan itu. Jadi pakai yang mana namanya larutan baku sekunder, kemudian larutan baku primer. Volume NaOH-nya berapa? Jadi biasanya kita selalu melakukan replikasi ya, pengulangan baik itu untuk standarisasi maupun saat penetapan kadar sampel. Jadi diulang 3 kali datanya. Nanti diperoleh data ketiganya dihitung normalitasnya baru di rata-ratakan seperti itu. Dan ini untuk penetapan kadar asam salisilat sama berapa titik akhir titrasinya. Nah ini, jadi di sini ada paraf dosen atau paraf astosnya. Jadi data kalian ini, itu silahkan kalian buatkan tabel pengamatannya sesuai dengan kreativitas kalian. Boleh yang penting semua data ini ada. Jadi pengamatannya itu bisa sebelum penambahan indikator dia warnanya apa, kemudian saat mendekati titik akhir titrasi itu warnanya berubah menjadi pink, atau misalnya pada saat kalian nambahin itu penambahan volumenya berapa? Harusnya 10 mili, tapi kalian nambahinnya dia 10,2 mili. Jadi di situ warna dia menjadi pink, apa namanya, merah muda keunguan yang pekat sekali gitu misalnya di pengamatannya. Kesimpulannya apa? Titik akhir titrasinya terlampaui cukup jauh seperti itu misalnya ya. Itu mungkin untuk yang titrasi, begitu juga untuk yang titrasi-titrasi lainnya ya. Nanti silakan dilihat-lihat lagi untuk penuntunnya. Secara umum sih alat, bahan, metode yang dilakukan sama ya. Jadi kalian silahkan nanti menyiapkan apa namanya, perhitungan larutannya, bagaimana membuat larutan HCl sesuai dengan yang dibutuhkan. NaOH 0,5 molar bagaimana, HCl 1 normal itu bagaimana. Dari larutan yang ada di lab, ya.
Itu mungkin yang bisa saya sampaikan adik-adik, karena di sini nanti saya coba ini dulu dengan asdosnya, pertemuan sekali dengan asdosnya, baru nanti kalian bisa menghubungi asdosnya lebih lanjut. Ada lagi dari adik-adik yang mau disampaikan? Silakan. Dari saya belum ada, Ibu. Iya, sudah jelas ya. Nanti kalau misalnya ada Ibu bisa, izin mengkonfirmasi iya lagi, silakan Bu. dia. Berarti ini pertemuan sama Bu Linda yang pertemuan 2 itu kita nggak buat jurnal awal nih, Bu? Untuk pertemuan 2 tidak, tapi coba kalian persiapkan saja diri kalian. Kalian bawa pelajari literaturnya bagaimana analisis atau kimia farmasi sesuai dengan ketentuan Farmakope Indonesia. Bagaimana kalian melakukan analisis tersebut. Jangan kalian datang praktikum hanya datang aja, dengerin aja enggak. Karena itu kan udah termasuk praktikum. Jadi kalian juga harus siap dengan materi seperti itu. Kalau Oke, baik, jurnal Bu. sih enggak. Nanti mungkin bisa dihubungi Bu Lindanya untuk ini lebih lanjut ya. Ada lagi Junia? Sudah, Bu, sudah dapat dipahami. Terima kasih, Bu. Oke, ya sama-sama. Ada lagi Dek? Izin bertanya, Bu. Iya. Ini ada pertanyaan dari temannya. Apakah mulai minggu depan pertemuan bersama Ibu Linda itu sudah mulai pretest ya, Bu, bersama dengan asdosnya? Atau bagaimana, Ibu? Untuk ininya ya, kalau minggu depan itu masih ini kita pretestnya biasanya sih di 5 topik praktikum ini aja. Minggu depan sepertinya belum. Ya, nanti coba saya iniin dulu ya. Nanti kita diskusi lebih lanjut dengan asdosnya. Tapi saya rasa dulu belum deh. Masih diskusi. Baik, Ibu. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Silakan. Ada lagi Dedek? Tidak ada, Ibu. Sudah jelas, Bu. Iya. Sudah cukup jelas, Ibu. Iya. Terima kasih Hermiase, Sindu, Rizky, dan Dia. Bagaimana mungkin bisa diwakili oleh Dia? Kalau misalnya sudah jelas semuanya, bisa kita akhiri untuk asistensi praktikum pada sore hari ini. Baik Ibu, terima kasih. Mungkin dari saya mewakili teman-teman Korma dan teman-teman angkatan, mungkin sudah cukup jelas untuk yang tadi. Nanti kalau mungkin ada pertanyaan lagi, kita chat ibunya kayak gitu nggih, Bu? Ya, oke, baiklah. Kalau begitu saya akhiri ya pertemuan kita pada sore hari ini Adik-adik ya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Izin saya end meeting ya. Selamat sore. Selamat sore.